الهجرة رحلة هادينا. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم. Kata wa pada lafaz wan-nahwu adalah wawu haliyah. Bisa diterjemahkan sementara atau sementara itu. Sebagian ulama ada yang memahami ini wawu atof, yakni diatofkan pada isim kana dalam bait sebelumnya. Kalau difahami sebagai wawu atof, berarti terjemahannya dan. Kita lanjutkan. Kata an-nahwu pada lafaz wan-nahwu adalah masdar yang bermakna maf'ul bih. Aslinya dari kata naha yanhu nahwan. Jadi ini adalah nahwun yang bermakna manhu. Dengan definisi ini mestinya seluruh ilmu syar'i adalah ilmu nahwu, karena memang semuanya manhu, yakni dimaksudkan, dituju. Ya. Hanya saja ada 8 makna bahasa untuk nahwun. Makna yang pertama adalah al-qasdu, bermaksud. Seperti dalam kalimat nahautu nahwaka, yang bermakna aku bermaksud ke arahmu. Makna yang kedua adalah al-mithlu, semisal. Seperti dalam kalimat marartu birajulin nahwika, yang bermakna aku melewati lelaki seperti kamu. Makna yang ketiga adalah al-jihah atau al-janib, yakni arah. Seperti dalam kalimat tawajjahtu nahwal bait, yang bermakna aku menuju ke arah rumah itu. Makna yang keempat adalah al-miqdar, yakni kadar. Seperti dalam kalimat alayya nahwu alfin, yang bermakna saya punya tanggungan dengan kadar 1000. Makna yang kelima adalah al-qismu, yakni macam atau bagian. Seperti dalam kalimat hadza ala arba'ati anha, yang bermakna ini terdiri dari 4 macam. Makna yang keenam adalah al-ba'du, yakni sebagian. Seperti dalam kalimat akaltu nahwas samakah, yang bermakna aku makan sebagian ikan itu. Makna yang ketujuh adalah al-qurb, yakni dekat. Seperti dalam kalimat at-tariq nahwaka, yang bermakna jalan tersebut dekat denganmu. Yang kedelapan adalah nama kabilah. Misalnya seperti Banu Nahwin. Ada juga ulama yang menjelaskan nahwun itu bisa bermakna bayan, juga bisa bermakna naw', bisa juga bermakna tariq. Sebagian penyair mengumpulkan makna nahwun dalam baitnya, ya. Begini syairnya. Nahawna nahwa darika ya habibi, laqina nahwa alfin min raqibi, wajadnahum miradan nahwa kalbin, tamannaw minka nahwan min zabibi. Adapun istilah nahwu, maka itu diambil dari makna bahasa al-qasdu. Mengapa? Karena orang yang bukan Arab yang terikat dengan kaidah nahwu itu memaksudkan ingin berbicara dengan ucapan orang Arab dan bisa menyusul kefasihan mereka. Ungkapan ulama dalam hal ini dinyatakan dengan kata-kata yaqsidu bikalamihi kalamal Arab, yakni memaksudkan dengan ucapannya meniru ucapan orang Arab. Jadi orang itu disebut nahwiyun karena dia itu mengikuti jalannya orang Arab dalam berbicara. Versi lain mengatakan bahwa asal mula istilah nahwu ini diambil dari ucapan Ali. Misalnya tersebut dalam kitab Nuzhatul Alibba, Ali berkata,
unhu hadzan nahwa. Tempuhlah jalan ke arah ini. Atau riwayat lain yang menukil ucapan beliau berbunyi, ma ahsana hadzan nahwa alladzi nahauta. Alangkah bagusnya arah yang kau tuju. Ini adalah penjelasan makna bahasa ya, dan hubungannya dengan istilah nahwu. Nah, yang patut digarisbawahi adalah walaupun sudah dibahas berbagai macam penjelasan kata nahwu secara bahasa, kata nahwu saat ini itu sudah menjadi istilah. Jadi walaupun makna bahasanya mestinya kena ke semua ilmu syar'i, karena semua ilmu syar'i itu maksudun atau dituju, tapi nahwu itu sudah jadi istilah khusus untuk ilmu tata bahasa. Nah, yang seperti ini mirip seperti istilah fikih yang mestinya berlaku untuk semua jenis pemahaman, tapi saat ini sudah dikhususkan untuk ilmu tentang hukum Islam. Adapun makna istilahnya, nahwu itu dimaknai ilmun yu'rafu bihi ahkamul kalimil arabiyyah ifradan wa tarkiban. Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum terkait kata Arab, baik dalam bentuk kata tunggal maupun frasa. Bisa juga definisi lain, nahwu adalah ilmun mustakhrajun bil maqayisil mustanbatah min istiqra'i kalamil arabil musilah ila ma'rifati ahkami ajzaihi allati i'talafa minha. Ilmu yang disimpulkan melalui standar-standar yang digali dari kajian komprehensif terhadap ucapan orang Arab yang mengantarkan pada pengetahuan hukum-hukum terkait elemen-elemen bahasa yang mana bahasa terbentuk darinya. Nah, tampak dalam definisi ulama terdahulu itu, istilah nahwu itu mencakup ilmu i'rab sekaligus saraf. Ibnu Malik itu pengarang Alfiyah ya, atau Al-Khulasah, termasuk yang menggunakan istilah nahwu untuk makna ilmu i'rab plus saraf. Nah, dalam Alfiyahnya beliau menulis, wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Nah, termasuk pula As-Sumairi dalam kitabnya At-Tabsirah wa Tadhkirah. Ini juga mendefinisikan nahwu itu sudah mencakup ilmu i'rab dan saraf. Demikian pula Badruddin bin Malik, termasuk juga Nadhirul Jaish, termasuk juga Al-Waraqi dalam Al-Mabahith Al-Kamiliyah. Akan tetapi ulama belakangan itu memisahnya. Jadi ilmu nahwu itu dikhususkan ilmu i'rab, sementara ilmu saraf itu disebut ilmu tasrif atau ilmu saraf. Nah, di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Ardabili dalam kitab Syarhul Unmuzaj. Termasuk juga At-Taftazani dalam kitab Irsyadul Hadi. Termasuk ulama nahwu terkenal Khalid Al-Azhari dalam kitab At-Tasrih. Termasuk Al-Fakihi dalam kitab Al-Hudud. Termasuk Ad-Damamini dalam kitab Ta'liqul Faraid. Nah, objek pembahasan nahwu adalah al-kalimat al-arabiyyah atau kata-kata Arab. Karena memang isinya membahas harokat i'rab dan bina. Nah, tujuan ilmu ini adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta menjaga diri dari kesalahan lisan. Jadi manfaat belajar nahwu itu adalah untuk mengetahui mana ucapan yang benar dan mana yang salah. Ada syair yang bagus tentang nahwu, bunyinya begini. An-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata man lam yakun yuhsinuhu fahaqquhu an yaskuta. Ya. Adapun pelopor ilmu ini, maka dia adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ada juga ulama lain yang berpendapat pelopornya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Ada juga pendapat lain yang mengatakan pelopornya Nasr bin Asim. Kalau Al-Anbari dalam kitab Nuzhatul Alibba, beliau berpendapat pelopornya malah Ali.
Kata beliau, "Was-sahih anna awwala man wada'a an-nahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, li'anna ar-riwayat kullaha tusnadu ila Abil Aswad wa Abul Aswad yusnidu ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Yang benar, orang pertama yang merumuskan ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib, karena semua riwayat disandarkan kepada Abu al-Aswad, sementara Abu al-Aswad menyandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Hasanan, kita bahas kata berikutnya. Ini agak panjang pembahasan tentang nahwu karena memang terkait dengan bidang ilmu ini. Kita lanjutkan ke kata aula. Kata aula adalah isim tafdhil. Aslinya dari kata aulayu. Lalu huruf ya di akhir disukun untuk mencegah pelafalan yang berat. Atau istilahnya daf'an lissiqal. Kemudian ya yang disukun itu diubah menjadi alif karena huruf sebelumnya di fathah. Nah, makna aula adalah ahaqqu atau ajdaru, yang bisa diterjemahkan yang utama, yakni yang lebih berhak untuk dipelajari daripada ilmu alat yang lainnya. Lanjut. Kata awalan itu adalah sifat musyabbahah. Aslinya adalah au-al. Ini wazannya af'alu. Au-alu. Ya, kemudian mengalami proses ibdal menjadi awwalu. Awwal. Ini bisa diterjemahkan yang pertama. Adapun kata an, maka ia adalah haraf yang bermakna masdariyah. Nah, untuk masdariyah itu nggak harus diterjemahkan. Kalau dalam konteks ini bisa diterjemahkan untuk. Adapun kata yu'lama, maka ia adalah fi'il mudhari' majhul dari kata alima ya'lamu. Ada kandungan dhamir mustatir atau tersembunyi secara jawaz di dalamnya yang perkiraannya adalah huwa dan kembali ke lafaz an-nahwu sebelumnya. Bisa diterjemahkan diketahui. Nah, alif pada kata yu'lama itu adalah alif isba'. Hasanan, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Kata idz adalah harf lit-ta'lil. Bisa diterjemahkan karena. Harus diingat, idz itu ada yang bermakna zarfiyah yang sering diterjemahkan ketika. Tapi bisa juga bermakna ta'lil yang bermakna karena. Dalam konteks ini, idz bermakna ta'lil, karena itu diterjemahkan karena. Kata al-kalam adalah isim masdar. Asalnya takallama yatakallamu takalluman, lalu kemudian terjadi pengurangan huruf menjadi kalaman. Bisa diterjemahkan ucapan. Kata duna pada lafaz dunahu adalah isim yang selalu diidhafahkan. Al-ismul mulazimu lil idhafah istilahnya. Boleh diperkirakan bidunihi di sini. Nah, bisa diterjemahkan tanpa. Ya. Kata hu pada lafaz dunahu adalah dhamir merujuk ke kata an-nahwu. Bisa diterjemahkan nya. Kata lan adalah harf li nafyil mustaqbal. yakni harf untuk menafikan kejadian yang akan datang yang mengandung makna takkid atau penguat. Asalnya adalah dari la nafiyah dan an masdariyah. La dan an menjadi lan. Nah, ini bisa diterjemahkan tidak akan. Sebagaimana saya singgung pada kajian dasar, sebagian manuskrip ada yang menulis lan ini menjadi lam, ya, lam dengan mim. Tapi versi ini lemah ditinjau dari sisi ilmu arud. Mengapa? Karena akan mengakibatkan fi'il mudhari sesudahnya menjadi majzum. Nah, kalau majzum maka tidak selaras dengan lafaz yu'lama dalam potongan bait sebelumnya. Lanjut kata terakhir. Kata yufhama adalah fi'il mudhari majhul. Asalnya adalah fahima yafhamu fahman. Bisa diterjemahkan difahami. Nah, di sini ada kandungan dhamir mustatir juga, dhamir tersembunyi secara jawaz, yakni pilihan saja di dalamnya, yang perkiraannya adalah huwa dan kembali ke lafaz al-kalam sebelumnya. Alif pada kata yufhama adalah alif isba'.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة